Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titin Kartini SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yang telah membimbing, mengarahkan, dan juga memberikan ilmu kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Teh Anggis Angelin Suni dengan MPMA 1B22701 dan juga Teh Sofa Handayani dengan MPMA 1B21026 dan juga saya sendiri Malihatul Aini dengan MPMA 1B22070. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan pelaporan yang baik bagaimana, dan juga ini adalah tips-tips yang berguna untuk teman-teman implementasikan di tempat kerja kalian masing-masing. Tentunya teman-teman yang belum tahu bagaimana penulisan laporan yang benar, dan juga teman-teman yang selalu dimarahin oleh atasannya karena pelaporannya yang salah. Nah, di sini kita akan buat sharing session biar teman-teman kedepannya untuk pelaporannya lebih baik lagi dan juga tidak dimarahin oleh atasan lagi. So, penasaran kan? Kita lanjut ke presentasi. Baik, saya Sofa Handayani akan menjelaskan tentang pengertian laporan. Menurut Widya Martaya, penulisan laporan adalah penyampaian informasi yang bersifat faktual tentang sesuatu dari pihak satu ke pihak lain. Dengan kata lain, penulisan laporan menyangkut 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, kepada siapa laporan itu disampaikan. Laporan adalah suatu tulisan berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Atau laporan adalah suatu bentuk penyajian informasi yang bersifat fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan terhadap informasi tersebut. Baik, selanjutnya fungsi laporan. Laporan merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data secara rinci. Laporan juga sebagai alat manajerial untuk melaksanakan tugas atau fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian. Berikut ada 4 fungsi laporan. Yang pertama, penyampaian informasi. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan. Yang ketiga, bahan pengambilan keputusan. Yang terakhir, alat pembina kerjasama. Baik, selanjutnya ciri-ciri laporan. Sebuah laporan akan dikatakan baik apabila laporan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan laporan haruslah memakai bahasa formal, jelas, baik, dan juga teratur. Yang kedua, objektif, yaitu pernyataan yang dibuat dalam sebuah laporan harus berdasarkan pada fakta atau kenyataannya. Yang ketiga, sistematis, yaitu penulisan judul, subjudul, dan sebagainya disusun dengan teratur dengan perencanaan yang baik. Yang keempat, pembacanya tertentu, yaitu laporan yang dibuat atas permintaan pihak tertentu dan berdasarkan bidang tertentu, dan tentunya dibaca dan ditujukan untuk pembaca yang khusus. Yang kelima, dibuat atas permintaan. Laporan biasanya ditulis atas permintaan dari pihak tertentu. Yang keenam, logis. Laporan dianggap logis jika keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. Yang terakhir, tepat waktu, yaitu pihak yang membutuhkan laporan untuk menghadapi masalah-masalah yang bersifat mendadak membutuhkan pembuatan laporan yang bisa diusahakan secepat-cepatnya, dibuat dan disampaikan sehingga harus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggis Angelin Suni. Di sini saya akan membawa atau membacakan apa itu jenis-jenis dari laporan. Jenis-jenis dapat ditinjau dari beberapa hal, di antaranya waktu, cara, bentuk, sifat, dan maksud laporan tersebut. Berdasarkan waktu, yaitu laporan rutin, laporan insidental. Cara penyampaian, laporan lisan, laporan tertulis, laporan visual, dan laporan audio visual. Dan dari bentuk, laporan bentuk surat, laporan bentuk karangan atau naskah, laporan bentuk memo. Dari sifat penyajian, yaitu ada 2, laporan informasi dan laporan formal. Dan dari maksud penyampaian, yaitu laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisis, laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya saya akan membacakan apa sih sistematika penyusunan laporan dan apa saja langkah-langkah untuk membuat laporan. Agar laporan yang akan disampaikan kepada atasan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka laporan harus disusun secara tepat. Apa sih langkah-langkahnya? Ada 5, yaitu menganalisa masalah, merencanakan pandangan masalah,
menyelidiki masalah, menyusun produk, membenahi dan menyiapkan produk. Selanjutnya yaitu mengenai pokok-pokok yang ada di dalam penulisan laporan. Bisa berupa laporan kegiatan, laporan penelitian, maupun laporan tugas akhir dan skripsi. Nah, tentunya di bagian pertama itu ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada beberapa subbab, yaitu yang pertama ada tentunya halaman judul, yang kedua maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan maupun maksud dan tujuan pelaporan penulisan. Nah, kemudian kota penyusunan dan juga titik mangsa dan juga instansi asal gitu kan. Nah, contohnya laporan kegiatan rapat di rumah sakit bla 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 pada tanggal sekian 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 gitu kan. Nah, yang kedua tentu setelah pendahuluan yaitu biasanya tentang isi penulisan laporan gitu kan, isi dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, apa aja tentunya mengenai fakta dan data pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, fakta maupun data tentang tujuan yang telah dicapai. Yang ketiga mengenai masalah yang dihadapi, kemudian yang keempat mengenai pembahasan atau analisis masalah maupun problem solvingnya bagaimana nih gitu kan. Nah, setelah isi biasanya ada kesimpulan dan saran, kemudian dilampirkan beberapa dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu bisa berupa foto kegiatan, bisa berupa tanda tangan rapat, nah dan lain sebagainya. Nah, setelah bagian inti dari penulisan laporan atau bagian batang tubuh laporan yaitu selanjutnya kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini berisi dari resume kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian biasanya di kesimpulan juga terdapat saran. Nah, setelah kesimpulan tentunya ada biasanya lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran biasanya berupa foto pendukung, foto kegiatan tersebut, ataupun bisa berupa tanda tangan, kehadiran rapat dan lain-lain.